Biar ini menjadi pujian dan janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk selamanya, kami dan keluarga kami rindu untuk terus melayani dan mengasihi Engkau. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Dan di rumah kita masing-masing, kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah hari ini. Satu sukacita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sebagai seorang Kristen, menjadi satu hal yang begitu indah ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Saya teringat dengan satu tokoh di dalam perjanjian lama, Yosua, yang mendeklar satu statement yang begitu penting, yang menjadi penekanan di dalam bagaimana hidup sebagai keluarga Kristen. Ketika ia berkata bahwa aku dan seisi rumahku, kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, di puncak bulan keluarga gereja kita tahu Hokim Tong di bulan ini mencanangkan satu proyek untuk keluarga, membawa keluarga kita semakin erat di antara satu sama lain dan di hadapan Tuhan. Dan di puncak bulan keluarga hari ini, saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara di rumah bersama dengan anak kita, bersama dengan suami atau istri kita, mertua kita, atau mungkin anak kita masih di kamar, sedang main HP atau mengerjakan hal lain. Mari ajak mereka bersama-sama beribadah hari ini. Kalau suami kita masih menonton televisi mungkin, mari ajak suami kita atau istri kita yang mungkin masih di dapur saat ini. Mari ajak bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Karena hari ini kita mau belajar bagaimana beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dan kita bersyukur sekali lagi masih ada waktu, masih ada kesempatan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita,
Dan nanti juga kita akan menaikkan pujian meskipun secara online. Saya mengajak setiap kita bernyanyi di rumah kita masing-masing, mengeluarkan suara kita. Dan kalau kita tahu lagu ini ada gerakannya, silakan bergerak, memuji Tuhan kita dengan segala apapun yang kita bisa lakukan. Itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan hari ini. Sekali lagi kami rindu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap keluarga kami. Kami rindu dituntun oleh Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan secara pribadi kami rindu firman-Mu mengubahkan setiap keluarga kami semakin serupa dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami rindu di dalam ibadah kami pada hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang disanjung, nama Tuhan yang ditinggikan dan disanjung-sanjung oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Holis yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama ya beribadah di bulan keluarga yang gereja kita canangkan di bulan Oktober ini. Dan satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan segenap anggota keluarga kita. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 yang berbunyi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan kita mau mengagungkan Tuhan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Tentunya beribadah bersama dengan keluarga kita itu menjadi hal yang begitu indah untuk kita lakukan. Benar demikian penginjil Majesty? Ya, benar sekali ya. Kita bersyukur kalau pada saat ini, pada waktu ini kita bisa sama-sama beribadah sekeluarga bersama-sama ya. Walaupun masih di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita mau beribadah bersama dengan keluarga kita. Amin. Hari ini mari saya mengajak setiap kita di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita angkat pujian ini bersama dengan keluarga kita. Sambil bertepuk tangan, mari kita naikkan pujian. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan, menyerahkan segalanya bagimu. percaya janji-Mu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh indah ya pujian dari anak-anak remaja kita, Bapak Ibu Saudara, yang mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, masih semangat untuk memuji Tuhan? Saya sama sekali di layar saya nggak
kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membuka video Bapak Ibu Saudara, mari kita berinteraksi di momen acara keluarga kita ini. Jika memungkinkan Bapak Ibu Saudara bisa membuka videonya bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian yang saya yakin dan percaya kita sangat familiar lagu ini. Lagu ini sangat simpel, ya, tapi dari simpelnya lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita itu saudara. Gitu ya. Coba tunjuk suami kita atau istri kita atau orang-orang di rumah kita, katakan kepada anggota keluarga kita, kamu itu family saya, dan di dalam Yesus kita semuanya saudara. Amin. Mari buka video bersama-sama, kita mau memuji Tuhan kita, dan nanti kita akan midlay dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita akan angkat pujian yang mau menyatakan kita semua adalah saudara seiman, saudara di dalam Yesus Kristus. Biar kiranya melalui pujian ini, ketika kita menyanyikannya, kita merasakan kasih mesra terjalin di antara kita, keluarga Tuhan. Kita bersama-sama mau mengangkat dan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Kita katakan bersama-sama, dalam Yesus kita bersaudara. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pegang anggota keluarga kita masing-masing. Pegang tangan mereka dan katakan bersama-sama lagu ini sekali lagi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Pegang erat-erat tangan anggota keluarga kita, katakan sekali lagi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan tadi bersama-sama dengan keluarga kita, dan pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan ada talk show juga ya. Kita bersyukur bersama kalau di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Rizal dan Ibu Rina Badudu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk Bapak Rizal. Sebelum Bapak Rizal dan Ibu Rina mau menyampaikan firman Tuhan dan ada talk show, saya coba berikan sedikit
sedikit pengenalan ya tentang Bapak Rizal dan Ibu Rina. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara belum mengenal atau mungkin ada yang sudah mengenal ya. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah pernah mengikuti nih acara-acara seminar dari Bapak Rizal dan Ibu Rina. Sedikit dari Bapak Rizal dan Ibu Rina, Bapak Rizal Badudu menempuh pendidikan sarjana akuntansi ya di Unpad Bandung, lulusan tahun 1985. Dan juga ada magister ministry ya di STT Saat Malang tahun 2015. Profesi beliau berkarir ya di bank swasta nasional dan juga berkarir di swasta asing kurang lebih 10 tahun. Kemudian beliau juga 25 tahun menjadi konsultan untuk karakter development, culture development, dan service quality. Dan juga siapa tahu Bapak Ibu juga sudah membaca ya, Bapak Rizal juga menulis buku. Ada beberapa buku, karakter excellent, ada service excellent, Kami Ahok, Kami Jokowi, dan pelayanan liturgi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Ibu Rina Badudu juga menempuh pendidikan sarjana fisika di ITB Bandung. Jadi sama-sama menempuh sarjananya di Bandung ya. Jadi dekat dengan kita nih. Dan magisternya ada di Apply Computer Science di UTS Sydney tahun 1992. Profesi berkarir di bank swasta asing selama 7 tahun dan juga menjalankan kantor konsultan ya bersama dengan suami Pak Rizal selama kurang lebih 20 tahun. Waktu yang panjang ya. Dan juga mungkin kita juga kenal ya, suka juga memberikan seminar, pelatihan juga, dan yang mungkin Bapak Ibu suka juga ada yang ikut ya di GKGW, demikian juga banyak juga ya untuk menjalankan konsultan pengembangan karir keluarga, sekolah, dan juga di berbagai perusahaan. Bapak Rizal dan Ibu Rina juga dikaruniai 4 orang anak ya, sekarang kurang lebih berusia 26 dan dari 22 tahun juga sampai 26 tahun. Yang dididik sendiri Bapak Ibu ya, jadi homeschooling. Nah, homeschooling dididik sendiri sejak awal sampai dengan lulus SMA. Nah, dan saat ini kedua anak pertama itu sudah lulus S2 dan juga 2 anak berikutnya itu sudah lulus S1 serta bekerja. Ya, mari kita mau mendengarkan ya dari Bapak Rizal dan Ibu Rina Badudu, dan Bapak Ibu kalau mau memberikan pertanyaan boleh ya. Nanti kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan dulu Bapak Rizal dan Ibu Rina. Dan 15 menit setelah itu kita akan ada talk show. Jadi kalau Bapak Ibu selama proses ini dan ada muncul pertanyaan, boleh silakan chat ya di kolom chat. Boleh untuk yang everyone. Jika Bapak Ibu juga mau chat secara pribadi ya, mau anonim, nggak mau untuk diberitahukan dari siapa, bisa chat kepada saya di nama Majesti Langelo atau di Bapak Hendri Ho ya. Nanti kita akan tetap bacakan pertanyaannya, namun tidak akan diberikan dari siapa penanyanya ya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Rizal dan Ibu Rina. Ya, terima kasih Lause Majesty dan Lause Henry. Terima kasih kami sudah mengikuti acara ini dengan bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Bersyukur dan berterima kasih kepada GI Holis yang sudah mengundang kami untuk menutup acara bulan keluarga ini. Kami banyak sekali melayani GI selama hampir 4 tahun belakangan ini. Senang sekali bisa ada di GI Holis walaupun secara online ya. Saya akan share screen. Ya, ini topik kita malam hari ini. Kita akan membaca dari Efesus 5 ayat 31 sampai 33, ayat-ayat yang sudah sering Anda baca dan ini menjadi dasar bagi kita bersama malam hari ini. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, selalu ada firman-Mu untuk mengajari kami dan kami sungguh bersyukur. Kami membuka hati kami untuk diajar oleh Tuhan. Baik kami yang mendengar maupun kami yang berbicara. Kami duduk di bawah salib Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan. Kami berserah
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini menjadi dasar bagi kita. Dikatakan bahwa saya mulai dengan ayat 32 ya, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan ini yang dimulai di Efesus 5:21 disimpulkan di 3 ayat ini. Tapi sebetulnya dikatakan oleh Paulus bahwa dia sedang berkata bahwa rahasia ini besar, rahasia tentang keselamatan. Bagaimana Kristus menjangkau kita, menjadikan kita istrinya sebagai jemaat, dan itulah rahasia yang sudah disimpan beratusan tahun, tapi dinyatakan dengan kedatangan Kristus. Nah, dari situ kita melihat janji-janji Tuhan di kedua ayat ini ya, baik kepada Nuh, kepada Abraham, dan masih banyak yang lain. Ini cuma contoh aja mengenai perjanjian Allah dengan umatnya. Dan itu disebut sebagai covenant. Ya, perjanjian, ikat janji antara Allah dengan umatnya. Dan waktu Kristus datang, dikatakan di Ibrani 9 ayat 15, Kristus itu adalah pengantara dari satu perjanjian lagi. Tadi perjanjian ya, di perjanjian lama. Tapi ini yang baru. Ya, maka dikatakan itu adalah Kristus merupakan new covenant antara Allah dengan umatnya, dengan kita. Maka kalau kita kembali ke nats tadi, ini adalah new covenant dari Allah kepada kita. Dan itu melambangkan menjadi simbol dari pernikahan. Ya. Jadi ini sekarang ayat 31 dikatakan bahwa ini nih pernikahan itu, ini kan ayat ini diambil dari Kejadian 2 itu 24 ya oleh Paulus. Jadi pernikahan itu diprakarsai oleh Allah. Itu pusatnya adalah Allah, merupakan janji antara Allah dengan kita, maka pernikahan itu merupakan yang disebut sebagai God's Glory Center, yang mengarah kepada hubungan kita dengan Allah untuk memuliakan Allah. Maka kami belajar dari seorang hamba Tuhan ya, Tim Keller ya, mengatakan hubungan itu bisa berupa covenant atau consumer, covenant relationship atau consumer relationship. Ya, jadi sambil kita melihat perbandingan ini, kiranya bisa melihat di dalam keluarga kita masing-masing ya, bahwa Tuhan, setiap keluarga kita, Tuhan persatukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi dengan pergeseran waktu dan budaya, maka covenant itu terkontaminasi, bahwa hubungan di dalam keluarga seringkali kemudian bergeser menjadi consumer. Apa covenant yang Tuhan rencanakan dan bagaimana pergeserannya? Kalau kita memahami, jadi kita bisa kembali kepada firman Tuhan untuk setiap keluarga kita yang Tuhan bentuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau covenant itu adalah kita menikah di hadapan Allah, itu kesepakatan moral yang sakral di hadapan Allah ya, terus diawasi oleh Dia. Kalau consumer itu hubungan dua pihak yang berdasarkan pada ketertarikan, kesesuaian, suka sama suka. Ya kita punya ini, tapi kita perjanjikan di hadapan Allah. Nah, kalau consumer itu nggak ada sakralnya di hadapan Allah, pokoknya suka sama suka. Ini buat anak-anak muda nih ya, yang belum menikah ya. Nah, ini memang perlu ketertarikan, kesesuaian, suka sama suka, tapi nanti dibawa secara sakral di hadapan Allah. Yang kedua, di dalam covenant, kepentingan akan hubungan diletakkan di atas kepentingan individu kita masing-masing. Ya, kalau consumer, masing-masing memanfaatkan pihak yang lebih penting daripada hubungan itu sendiri. Jadi yang penting sayanya, bukan hubungannya. Ya, manfaatnya buat saya apa? Saya harus bahagia begitu ya. Nomor 3 nih. Yang ketiga, covenant itu mementingkan hubungan itu sendiri daripada perasaan yang fluktuatif ya. Di dalam keluarga kita mengalami lah, dalam keluarga setiap keluarga mengalami musim-musim. Kadang-kadang berantem, ada teriakan, kesel ya. Tetapi karena kita menyepakati perjanjian pernikahan sebagai satu covenant, maka hubungan itu kita prioritaskan lebih dari bukan feelingnya ya. Kalau feeling kan nggak selalu kita merasakan dalam hubungan itu selalu dalam keadaan yang baik dan kita menyukai begitu. Tetapi dalam consumer hubungan itu ditentukan oleh seberapa besar perasaan.
lagi feeling nggak gitu ya saat ini. Nah, anak muda ya, nih anak remaja, anak muda yang hadir di sini, ya tentunya perlu ada cinta. Tapi itu nggak bisa dijadikan dasar yang terus gitu ya. Ya, karena itu hubungan covenant itu lebih penting daripada perasaan. Nomor 4. Saling menyesuaikan diri kepada pasangan. Itulah covenant-nya. Karena apa? Karena kita sudah mengikat janji setia. Masih ingat, Tuhan persatukan membentuk keluarga dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam untung dan malang, dalam sakit dan dalam sehat. Sedangkan dalam consumer relationship, pasangan dituntut untuk menyesuaikan diri atau ya udah hubungannya bisa berakhir. Nah, sama seperti beli produk ya, consumer ya. Oh, kita cocok sama produk ini. Nah, kita boleh pakai terus, tapi waktu ada produk lain, udah berakhir, udah nggak cocok nih, ada yang lebih bagus. Nah, zaman sekarang pernikahan sering diperlakukan seperti ini. Padahal kita betul-betul kita yang menyesuaikan diri kepada pasangan, bukan kita menuntut pasangan. Nomor 5. Nah, kembali dari Efesus tadi mengatakan bahwa waktu Tuhan mempersatukan dan membentuk keluarga, tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Melalui apapun yang terjadi di dalam keluarga kita ya, konflik, gesekan, itu adalah salah satu pembentukan bagi kita masing-masing. Tetapi dalam consumer, tujuan utamanya untuk mengejar kebahagiaan. Ya, lagi apapun yang dialami, yang penting harus happy ya. Kalau nggak happy, bisa berakhir atau kemudian tidak memperjuangkan hubungan itu. Ya, makanya semua yang di covenant ini, inilah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita sedang alami di keluarga, itu untuk memuliakan Tuhan. Kadang kita mengalami hal yang enak, kadang yang nggak enak, tapi semuanya karena itu adalah covenant, seperti Kristus dengan jemaat, yang nggak akan berakhir. Kita dalam pernikahan pun seperti demikian. Nah, dari situ kita lihat sekarang, ya ayat 31-nya nih. Ya, dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, nah 2 kata yang kita mau bahas di sini adalah meninggalkan, ya. Yang dalam arti dari bahasa Yunani kata lepo yang artinya adalah meninggalkan, betul-betul meninggalkan di belakang atau pergi dari, dan juga berarti baik atau membiarkan dalam arti urutan prioritasnya dalam menjadi pasangan dalam keluarga inti itu yang menjadi prioritas atau mengorbankan juga ya ini yang perlu nih dikatakan ya, secara emosional, secara psikologis, secara prioritas. Kalau udah menikah, meninggalkan orang tua. Kenapa perlu meninggalkan? Karena perlu bersatu ya bersatu itu adalah cleaving ya, atau pola dalam bahasa Yunaninya yang artinya seperti sesuatu yang sudah nyatu, dilem dengan dipersatukan, disemen, mengikatkan diri, jadi udah menjadi satu produk baru yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Di sini ada bisa ilustrasi ya yang berupa nah ini nih ya kayak kue lapis, tapi ini bukan kue lapis, ini kayu triplex ya atau teakwood ya, yang ada komponen dari masing-masing tetapi sudah menjadi satu produk yang nggak bisa digunakan. Itu sudah nggak akan kembali dari produk awalnya juga. Nah, itu covenant tadi ya, hanya betul-betul bisa bersatu kalau betul-betul meninggalkan. Kalau nggak meninggalkan cara-cara di keluarga yang lama, harus pakai cara aku, nggak boleh pakai cara kamu, ini lebih bagus. Yang satu juga cara aku karena di keluargaku begini, nggak bisa bersatu, gitu ya. Atau di pihak lain, nih banyak engkong-engkong nih sama di sini ya, justru banyak yang nggak bisa meninggalkan itu, anak-anak udah menikah, tapi nggak bisa meninggalkan ayah ibunya karena apa? Karena engkong sama ama terus turut campur, bikinin apa? Bikinin keputusan, apalagi? Iya, anaknya harus sekolah di mana, si cucu ya, dan banyak disiplin-disiplin atau peraturan-peraturan yang anak-anak kita lagi mendidik cucu kita, tetapi kita suka menganulir. Nggak apa-apalah, dulu juga mami papi besarin kamu dengan cara seperti ini. Tentunya semua yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu baik. Tetapi setiap zaman, setiap masa punya tantangan sendiri, punya situasi sendiri. Dan anak-anak itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya untuk
mendidik, membesarkan, mendisiplin. Dan kita adalah sebagai penasehat. Kalau anak-anak kita perlu nasihat, maka mereka akan tanya kepada kita dan kita bisa memberikan nasihat serta teladan. Ya. Jadi waktu engkong sama Ama nggak bisa biarkan anak-anak memutuskan sendiri semuanya, mereka nggak bisa memuliakan Tuhan dalam covenant itu. Kasihan ya. Jadi kita mesti tahu peran masing-masing. Nah, nanti caranya ini adalah God's Glory Centered Family ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah yang ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu adalah tips to glorify God through the covenant. Ya, kalau kita mengutamakan perasaan, cinta yang fluktuatif, nggak bisa nanti memuliakan Tuhan melalui covenant ya. Maka ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, pernikahan itu kita mulai dengan dipersatukan oleh Tuhan di dalam kesatuan roh. Ya. Tapi dalam perjalanannya melewati berbagai musim, berbagai masalah, berbagai situasi, seringkali berakhir dalam perceraian. Baik itu yang nyata secara fisik ataupun bahkan yang hanya dalam tanda kutip ya, secara psikologis, secara emosi, sudah nggak dekat, nggak ngobrol, ya itu yang dibicarakan hanya hal yang fakta atau hal-hal yang untuk mengatur keberlangsungan rumah tangga. Nah, ini ada banyak hal di dalam rumah tangga ya. Tadinya bersatu jadi makin jauh. Ya, kenapa? Karena mereka terutama berpisah dulu secara apa? Pertamanya secara spiritual. Ya, kalau nggak ada kesatuan secara spiritual, susah sekali untuk memuliakan Allah bersama-sama. Kalau udah berpisah secara spiritual, nanti secara emosional, secara psikologis juga jadi makin berpisah. Nanti lama-lama secara fisikal ya. Makanya itu secara roh dulu bersatu, tapi kadang-kadang kalau hanya nggak bisa bersatu, maka secara psikologis sudah berpisah, baru lama-lama ya nggak sekamar. Begitu ya, lama-lama nggak serumah. Maka penting sekali punya intimasi secara spiritual, baru secara psychological, baru secara fisikal. Nah, sering terbalik nih, sering jadi 3-2-1 begitu. Nah, itu nggak bisa bertahan, nggak bisa memuliakan Tuhan. Kak, gimana supaya bertahan? Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Kita sudah sering melihat ilustrasi ini, ya, bahwa fokus utamanya, arahnya haruslah kepada Tuhan, masing-masing suami dan istri makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka jaraknya semakin dekat satu sama lain. Jadi bukan berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada pasangan karena akan tetap jauh ya secara emosional, secara budaya, secara kebiasaan, secara keluarga, semua akan sulit. Tapi kalau dua-duanya mulai dari hal spiritual, yang lainnya akan ikut. Ya, dan itu dinyatakan dari urutan ini. Ya, kita akan melihat nanti prioritas. Bagaimana God's Glory Center Priority ya. Segitiga ini menunjukkan prioritas yang utama adalah hubungan kita masing-masing sebagai pribadi dengan Allah ya. Itu dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat 21 ya, yang menunjukkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan yang terus bertumbuh ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menikah, prioritas keduanya adalah partner. Ya, Efesus 5, 22 sampai 33. Ya, tapi itu jelas letaknya di bawah prioritas kepada Tuhan. Yang ketiga, waktu Tuhan menambahkan anak-anak di dalam keluarga kita, maka kita menjadi orang tua. Maka prioritas yang berikutnya bagaimana kita menjadi orang tua dan mendidik anak-anak. Dikatakan di Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ya, untuk menghormati orang tua, anak-anak, dan orang tua mendidik anak-anaknya secara berulang-ulang untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu menjadi prioritas di dalam keluarga. Nah, yang keempat adalah sebagai provider ya, baik pekerja atau bisnismen ya. Dikatakan di Efesus 6 ayat 5 sampai 9 itu pekerjaan atau bisnis itu adalah prioritas kita yang keempat di dalam kehidupan. Yang kelima
adalah pelayanan kita ya sebagai proklamer, pewarta kerajaan kebenaran firman Tuhan melalui ministry, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, juga melalui pelayanan yang gereja lokal sediakan, supaya keluarga kita boleh mengambil bagian sebagai keluarga yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, waktu hal ini betul prioritasnya di dalam keluarga kita, melalui banyak hal Allah dimuliakan. Tapi waktu terbalik-balik, itu menjadi kesulitan. Sukacita kita, masalah kita jadi muncul. Sukacita kita jadi berkurang. Dan dengan demikian juga, Allah lebih tidak dipermuliakan. Misalnya, nomor 3, anak-anak menjadi prioritas yang di atas nomor 2. Misalnya, nomor 4, jangan jadi lebih prioritas daripada pasangan atau bahkan prioritas Tuhan. Atau bahkan pelayanan kita prioritasnya di atas pasangan. Wah, itu bukan desain Tuhan itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita pertajam nih dari sini. Ya, tadi kan adalah Allah, pasangan, anak-anak, pekerjaan, pelayanan dan hal-hal lain. Itu God first. Sekarang kita pertajam ya. Jadi begini, God in everything. Baik di dalam relasi dengan pasangan, Allah yang utama. Relasi dengan anak, Allah yang kita utamakan. Kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dalam pekerjaan, Allah yang diutamakan. Kita mau pekerjaan kita, bisnis kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Di dalam pelayanan juga demikian, atau misalnya hobi, rekreasi, apapun hal yang lainnya, Allah yang dimuliakan. Nah, kita lihat secara praktisnya sekarang ya, beberapa hal dalam hal-hal ini praktisnya. Ya, ini kami sudah tidak usah baca lagi ayat ini ya. Ya, tapi kita lihat ya, bahwa kalau kita sepakat dan sehati di dalam banyak hal dengan pasangan ya, maka permintaan kita berdua dikabulkan oleh Bapa. Kita memang bukan, ini ayat ini bukan tentang pernikahan, tapi bisa kita pakai prinsipnya. Ya. Nah, jadi tips for glorifying God sebagai pasangan atau sebagai keluarga. Yang pertama, sebagai pasangan ya, adalah luangkan waktu bagi kita untuk bisa intim secara spiritual dengan membaca firman Tuhan bersama-sama. Contohnya misalkan membaca Mazmur sesuai tanggal. Kalau hari ini tanggal 27 kita baca Mazmur 27 dan demikian selanjutnya ya. Atau belajar masing-masing belajar dan berbagi tentang hal yang didengar, baik melalui khotbah atau buku atau melalui sumber-sumber lain yang kita dengarkan. Lalu kita bisa sharing dengan pasangan kita, ya. Berdoa bersama-sama juga untuk hal-hal yang luar biasa, yang di luar kemampuan keluarga kita, untuk situasi-situasi yang kita perlu pimpinan Tuhan untuk memutuskan sesuatu, berdoa secara sehati, pikir, meminta satu hal untuk keluarga kita. Ya, hal lain ya adalah misalnya studi bersama pasangan atau bersama keluarga, ya. Kami mengikuti banyak seminar bersama-sama dari sejak menikah. Udah memutuskan begitu ya. Mengambil kurikulum tertentu untuk pertumbuhan rohani. Makanya tahun 2000 itu kami mengambil Growing Kids Gospel ya, belajar. Sampai sekarang masih belajar bersama-sama. Supaya pertumbuhan kita sama sebagai pasangan. Atau juga membaca, membahas buku-buku rohani dan penerapannya. Masih kami lakukan sampai sekarang. Sering jadi sharing, apa ya, dapat ini dari sini. Atau dengan anak-anak tuh membaca buku dan mendiskusikan bab per bab dengan anak-anak. Jadi kita makin mengenal Tuhan bersama-sama, gitu ya. Contoh, nih kami belajar ini berpuluh tahun nih sampai sekarang ya, 20 tahunan nih, buku-buku ini, buku-buku karakter, juga belajar dari hamba-hamba Tuhan, ya, dari Tim Keller. Nih Bu Rina paling banyak belajar dari Tim Keller dan dari Pastor John. Ada program-program yang bisa diikuti. Zaman sekarang gampang sekali ya. Bisa dipelajari, ada online, ada video, ada podcast, ada audio, begitu ya. Jadi kami betul-betul bertumbuh bersama ya dari sumber-sumber yang sama ya. Misalnya Tim Keller mengatakan ini nih. Ya. Bahwa dia membaca
ribuan kali naskah khotbah, artikel, dan buku-buku dari dua hamba Tuhan ini. Yang pertama adalah dari George Whitefield dan yang kedua dari C.S. Lewis. Ini menjadi seperti tokoh teladan yang beliau banyak belajar dan membaca ulang buku-buku mereka. Jadi kalau kita belajar dari orang seperti ini, yang belajar dari orang-orang ini, nah kita jadi pelajar dari banyak hal yang mereka kemukakan juga ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan ya, bagaimana mencari kehendak Tuhan bersama pasangan dan keluarga. Ya, tentunya ada banyak hal yang seringkali kita bingung harus bagaimana dalam membuat keputusan dalam keluarga. Maka kita bisa mendoakannya bersama-sama ya dengan keluarga untuk mencari dan menemukan pimpinan dan kehendak Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, dan betul-betul mengutamakan apa pimpinan Tuhan di dalam keputusan yang kita ambil untuk keluarga kita. Iya, kami beri contoh ya. Kami punya catatan-catatan ini banyak sekali. Ini cuma salah satu contoh. Dari tahun demi tahun, berapa lama berdoa, kondisinya bagaimana, apa doanya, baca firman dari mana, jawabannya apa, yang didapat berkat remanya, begitu, dan mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Dan itu nanti terus bertahun-tahun banyak sekali yang Tuhan pimpin, seperti tiang awan dan tiang api. Itu jadi indah sekali. Kami, tahu bisa dipimpin oleh Tuhan. Dan dari situ, ini juga yang dilakukan. Ya, banyak heroes of faith ya, tokoh iman yang juga menghitung berkat ya, ada lagunya juga. Karena menghitung berkat ini kita akan betul-betul menyatakan rasa syukur dan ucapan syukur untuk begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi keluarga kita. Menceritakan berkat-berkat itu dari waktu ke waktu, kita mengingat berkat Tuhan, mencatat dan menceritakan kepada anak-anak supaya kita nggak mudah lupa gitu ya, dan kita bisa memuliakan Tuhan bahwa kita sudah pernah melewati hal ini dan bagaimana Tuhan memimpin ya. Ya, berikutnya ya, tadi banyak mengenai pasangan dan keluarga, ini menyangkut juga nanti pekerjaan. 1 Petrus 3:7, suami-suami diperingatkan ya, kita hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah, menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini luar biasa. Maka diingatkan ya, suami-suami kalau nggak dengar ketakutan-ketakutan istri, pertimbangan-pertimbangan, permintaan-permintaan, Tuhan nggak dengar doa kita loh. Ini yang diingatkan di firman Tuhan ya. Jadi penting sekali. Jadi apa sih, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ya, memperhatikan pasangan lebih daripada anak-anak. Kan di atas nih, di atas anak-anak. Bagaimana concern mereka mengenai anak-anak, mengenai pendidikan anak-anak, mengenai apa saja. Ya. Kemudian juga banyak bersepakat, bersatu hati ya dengan pasangan kita untuk bagaimana kita mendidik anak-anak ya, mau mendisiplin mereka, mau mengajar mereka supaya betul-betul segala hal yang kita sampaikan ke anak-anak, anak-anak tahu bahwa mama papa itu sama, satu hati. Mereka nggak akan ke salah satu karena tahu, kalau sama mama nggak boleh, nanti sama papa boleh, atau hal yang sebaliknya. Ya. Yang berikutnya adalah dengerin usulan, ide, permintaan pasangan ya dalam menangani bisnis. Sering suami-suami bilang, ini nggak usah, ini urusan orang laki, gitu ya. Lu nggak ngerti bisnis gitu. Waduh, padahal Tuhan udah menempatkan setiap istri sebagai penolong yang sepadan. Ada banyak cerita sedih di mana suami nggak perhatiin kata-kata istri, dan bisnis yang dilakukan itu mengalami kerugian. Karena kadang-kadang suami suka tanya ke istri, lu gimana, bisa jelasin nggak? Ya gua nggak tahu ya, cuma rasanya aja gitu. Lu nggak ngerti nih. Padahal Tuhan taruh perasaan itu dalam hati istri, begitu ya. Jadi penting sekali sehati, bukan soal pengertian aja ya, tapi kesehatian. Makanya juga di dalam pekerjaan bisnis, juga di dalam atau melalui pelayanan atau aktivitas lainnya. Penting sekali satu hati ya. Makin bisa melayani bersama-sama tadi tuh ya, Lause Henry dengan Lause Majesty bersama-sama. Indah sekali ya. Tuhan semakin dimuliakan, anak-anak bisa semakin lihat, oh, papa mama melayani bersama-sama. Anak-anak akan ikut di situ ya. Penting sekali. Nah, yang terakhir adalah Kolose 3:3, kita sudah tahu semua ayat ini, maka bagaimana kiatnya untuk
sebagai pasangan dan keluarga, ya. Ya, kita contohnya tipsnya dalam hal ini adalah untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang betul-betul sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Jadi ada hal-hal kalau kita mendapatkan seperti teguran, kita tahu di dalam hati kita ada hal-hal yang kita udah nyerempet batas antara boleh dan nggak boleh, kita tahu sebetulnya. Ya. Ada teman ya yang jadi grosir dari produk rokok. Dia untung sekali bertahun-tahun. Tapi kemudian lama-lama berdiskusi suami istri, kayaknya ini enggak ya rokok gitu ya. Mereka berdoa dan melepaskan bisnis itu sehati ya. Susah mereka. Dari nol lagi. Tapi kemudian Tuhan memberkati lagi karena mereka mau menaati Tuhan. Jadi bisnis yang sesuai dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip firman. Berikutnya. Yang kedua adalah menomorsatukan keluarga dibandingkan dengan pekerjaan lebih. Karena namanya pekerjaan selalu ada sedikit lebih lagi. Apakah waktu kita semuanya untuk pekerjaan atau kita bisa mengatur dengan berimbang dan anak-anak dan keluarga kita punya waktu untuk bersama-sama dengan kita. Iya, kan bisnis ada di bawahnya keluarga ya. Jadi jangan sampai mungkin satu waktu ada kesibukan, tapi nggak sepanjang tahun kesibukan itu betul-betul mengorbankan keluarga. Misalnya juga setiap weekend juga bisnis supaya cuannya tinggi ya. Nah, yang terakhir juga apakah hobi kita, rekreasi kita, pekerjaan kita itu mengorbankan ibadah atau enggak? Gitu ya. Jangan sampai kita rekreasi, tapi ya nggak ke gereja ya. Ke rumah Tuhan. Apalagi sekarang udah mulai nih gereja akan buka nih onsite ya. Kita kebanyakan udah PW nih, online bisa di mana-mana ya. Kita tetap datang ya. Kalau gereja sudah buka, ayo kita kembali. Supaya anak-anak juga bisa lihat, oh ini penting sekali. Inilah cara kita, keluarga kita memuliakan Tuhan. Ya. Nah, satu kutipan terakhir dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Inggris zaman tahun 1800-an. Dia katakan, nggak ada kesuksesan di dalam kehidupan publik yang dapat menggantikan kegagalan dalam hidup di dalam keluarga. Ya, jadi ini penting sekali supaya sungguh-sungguh keluarga kita, di dalam keluarga kita dan melalui keluarga kita, Allah dimuliakan. Ya. Jadi demikianlah paparan kami. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, buat engkong ama juga buat para remaja supaya punya pandangan yang benar untuk nantinya membentuk keluarga yang memuliakan Allah. Sekian dan kami serahkan kembali kepada Lause Henry dan Lause